Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Amalia Beladina Arifa, salah satu dosen dari Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari program studi S1 Teknik Informatika. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah basis data dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah basis data. Mata kuliah basis data merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mata kuliah basis data ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah basis data bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, keterampilan perancangan sistem basis data relasional. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar, sistem dan arsitektur basis data, perancangan basis data yang dimulai dari Entity Relationship Diagram atau ERD, model basis data termasuk fungsi dan normalisasi, serta manipulasi basis data dengan bahasa Structure Query Language atau SQL. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang informatika secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, lalu menguasai konsep teoritis yang memadai terkait cara kerja sistem komputer, dan mampu merancang serta mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah, lalu menguasai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer, lalu mempelajari model baru, teknik, teknologi, dan peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas diri seumur hidup, dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menggambarkan model data relasional dalam bentuk diagram konsep dan diagram fisik, baik secara individual maupun kerjasama tim. Serta yang kedua, mahasiswa mampu merancang basis data untuk memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Referensi yang digunakan di mata kuliah basis data beragam, di antaranya e-book Database System Concept, lalu e-book Fundamentals of Database, lalu buku Sistem Basis Data, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah basis data dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pembelajaran mata kuliah basis data ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS, akan menggunakan metode blended learning,
Dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS ITTP untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah basis data dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS ITTP. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah basis data didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali, dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau Multiple Choice Questions, dan UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah basis data untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom, Purwokerto. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, ya ini meskipun sudah sore hari ya teman-teman, tapi semoga semangatnya tetap ketika teman-teman datang ke kampus sejak tadi pagi, seperti itu, betul? Ya, oke. Nah, ini saya konfirmasi dulu nih. Ini kita ada di mata kuliah apa? Oke, saya hanya mengkonfirmasi, takutnya nih nanti salah masuk kelas karena ini suasana sudah sore seperti itu ya. Nah, oke. Oke, sebelum saya masuk ke materi perkuliahan hari ini, akan lebih baik kita apa teman-teman? Ya, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama proses perkuliahan ini nanti, begitu ya. Berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa jangan pernah berhenti. Kita minggu ini belajar tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Tapi saya coba mau review terlebih dahulu materi yang ada di minggu lalu. Ini saya coba cek dulu, masih ingat gak sih teman-teman? Nah, seperti itu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai model data ya. Nah, model data itu adalah kumpulan konsep untuk menggambarkan data, hubungan antar data, lalu semantik atau makna data, dan batasan-batasan data. Lalu di minggu lalu, kita juga sudah belajar terkait cara merepresentasikan model data seperti apa. Itu ada 2 ya. Itu ada object based dan ada record based. Nah, salah satunya di object based itu adalah ERD atau Entity Relationship Diagram yang akan kita pelajari secara mendalam di pertemuan hari ini dan 2 pertemuan berikutnya, seperti itu. Lalu Entity Relationship Diagram ini, nah dia diusulkan oleh Dr. Peter Chen di tahun 1976. Ini saya rasa teman-teman belum pada lahir semua ya di tahun segitu. Namun pada tahun 1976 itu sudah ada notasi untuk merepresentasikan Entity Relationship Diagram yang digagas oleh Dr. Peter Chen. Nah, sebenarnya masih banyak notasi untuk menggambarkan ERD yang lain daripada si Dr. Peter Chen ini.
Lalu ini ya, IRD itu sendiri merupakan sebuah model konseptual. Jadi ketika kita ingin menggambarkan suatu model konseptual jalannya aliran data, itu salah satu alternatifnya kita bisa menggunakan IRD. Nah, di dalam IRD sendiri, dia ada komponen pembentuk utamanya. Nah, yang pertama ada entitas. Nah, entitas ini nanti dilengkapi dengan atribut dan identifier, lalu relasi atau relationship. Sebelum kita masuk ke situ, teman-teman ini nggak sih sering dengar kata-kata entitas, relasi gitu. Relasi itu apa sih? Hubungan. Paham ya kalau yang hubung-hubungan kayak gitu ya. Lalu kalau entitas? Sesuatu. Berarti sesuatu yang saling terhubung gitu ya. Nah, mungkin mudahnya kita bisa menggunakan analogi seperti itu, gitu ya. Nah, lalu pengertian dari IRD sendiri itu adalah semesta data di dunia nyata yang ditransformasikan ke dalam sebuah diagram dengan memanfaatkan perangkat konseptual gitu ya. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 8 notasi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menggambarkan model konseptual menggunakan notasi Chen. Yang pertama, ini bentuk apa teman-teman? Persegi panjang ya. Nah, di sini kan ada tulisannya strong entity. Nah, artinya kalau ada notasi yang menggunakan persegi panjang seperti ini, dia adalah entitas kuat. Oke. Nah, lalu ada persegi panjang, namun garisnya 2, dia adalah entitas lemah. Ini ya. Ada 2 kata kunci, yaitu kuat dan lemah. Kuat dan lemah ya. Jangan berpikir yang lain-lain ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya, ini ada notasi, ini apa teman-teman yang saya lingkari ini? Bentuknya. Oval, lonjong, oval ya. Nah, oval itu juga merupakan notasi berikutnya ya. Nah, oval sendiri ini ada 3 jenis. Yang pertama ada yang garisnya cuma 1, atau kalau garis atau ini ya, notasi oval itu merepresentasikan atribut. Nah, kalau oval garisnya 2 merepresentasikan atribut yang memiliki nilai multivalue itu apa ya? Nilai yang lebih dari 1. Nah, oke ya. Lalu kalau yang notasi oval garisnya putus-putus, dia adalah atribut derive. Derive ini ada yang tahu artinya? Derived atribut. Derive. Atribut, nah betul sekali. Terima kasih Mas. Siapa Mas namanya? Oh iya, terima kasih Mas Mega. Derive atribut itu adalah atribut turunan ya. Nah, gitu. Jadi atribut itu ada 3 jenis. Garisnya 1, garisnya 2, atau garisnya putus-putus. Gitu. Nah, lalu notasi selanjutnya. Ini adalah notasi belah ketupat. Belah ketupat ya ini teman-teman. Oke. Nah, notasi belah ketupat ini juga ada 2 jenis. Ada yang garisnya cuma 1 dan ada yang garisnya 2. Nah, kalau notasi belah ketupat, dia merepresentasikan suatu relasi atau relationship. Nah, kalau garisnya 2, ini untuk merepresentasikan relasi yang sifatnya lemah antara atribut kuat dan atribut lemah. Kita baru menggunakan notasi yang garisnya 2 seperti ini. Lalu notasi yang selanjutnya, nah ini kan ada 2 ya, ada persegi panjang dan di dalamnya ada belah ketupat. Ini adalah entitas yang saling berasosiasi, seperti itu. Dan yang terakhir entitasnya, ini adalah notasi apa ini teman-teman? Garis ya. Garis ini merepresentasikan sebuah garis, sebuah hubungan ya. Untuk ini, jadi ketika untuk menggambarkan keterhubungan antar entitas, gini, saya ilustrasikan. Misal entitas A itu memiliki keterkaitan dengan entitas B. Nah, ini harus ada penghubungnya. Nah, penghubungnya itu adalah si relationship ini tadi, gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antara persegi panjang dengan belah ketupat, jangan lupa dikasih garis. Nah, seperti ini. Ini contoh sederhana keterhubungan atau relasi di antara 2 entitas, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Aman ya? Oke. Baik. Nah, oke. Untuk lebih detailnya, nah kita yang pertama membahas notasi yang tentang entitas ya. Nah, entitas
apa sih atau sesuatu apa sih yang bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai entitas. Nah, seperti itu. Nah, entitas kita bisa merepresentasikan atau mengartikan dia adalah sebagai objek yang ada di dunia ini dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Misalkan antara satu manusia dengan manusia yang lain, atau identitas dari satu manusia dengan manusia yang lain. Misalkan kan di sini saya perannya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, itu kan berarti ada pembedanya gitu ya. Meskipun kita sama-sama manusia nih ceritanya. Lalu entitas ini dia juga bersifat konkret. Nah, bersifat konkret ini bisa kalau masuk dalam kategori konkret ini adalah berupa individu atau perusahaan atau yang bisa kita lihat dengan ini ya, dengan kasat mata seperti itu. Atau dia juga bisa bersifat abstrak, misalkan kejadian atau pekerjaan atau mungkin sebuah transaksi. Nah, seperti itu bisa. Lalu himpunan entitas, dia juga merupakan sekelompok entitas sejenis dan berada pada lingkup yang sama. Misalkan, paling gampang ini saya ilustrasikan, di ruangan kelas ini ada himpunan entitas mahasiswa, yaitu teman-teman sekalian. Nah, di dalam himpunan entitas mahasiswa terdiri atas entitas misalnya tadi Mas Mega, lalu ada Mas siapa namanya yang di depan? Ya, Mas Maulia, lalu ada Mbak yang pakai kerudung hijau. Ada Tri seperti itu ya. Jadi ada entitas Mega, lalu ini Aulia, Rifki, terus Maulia sama ada Tri. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ini digabungkan semua, dia menjadi sebuah himpunan entitas mahasiswa. Nah, seperti itu. Lalu, setiap entitas yang memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Nah, misalkan entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Dan pasti individu dari rekan-rekan mahasiswa ini kan pasti punya ini ya, pasti punya identitas ya, identitas sebagai mahasiswa gitu. Teman-teman punya NIM, punya nama, pasti ya. Lalu punya alamat, punya apa lagi? Tanggal lahir. Nah, lalu entitas itu biasanya juga berhubungan dengan baris dalam sebuah tabel. Nah, mungkin teman-teman ketika merepresentasikan sebuah data itu melihatnya paling gampang tuh dalam bentuk tabel ya. Nah, dalam bentuk tabel. Nah, tabel terdiri atas 1, 2, 3, 4. Terdiri atas 4 kolom dan terdiri atas 1, 2, 3, 4. 4 baris. Nah, yang dinamakan dengan entitas itu tuh ini teman-teman. Satu baris secara setiap baris data, dan baris data itu terdiri atas NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, itu baru satu entitas. Lalu entitas kedua, entitas ketiga, entitas keempat, dan kumpulan dari entitas inilah yang dinamakan himpunan entitas. Jadi ketika kita merepresentasikan merepresentasikan sebuah entitas, nah ini itu sama dengan himpunan entitas. Nah, gitu. Dan kalau dari ilustrasi ini, ya, ini kan punya punya keterangan NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Berarti dia himpunan entitas sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita menggambarkan sebuah IRD sederhana gitu ya. Tadi, kalau teman-teman masih ingat notasi persegi panjang itu kan ada yang garisnya 1 sama ada yang garisnya 2 ya. Nah, kalau masih ingat garisnya 1 tadi entitas? Kalau garisnya 2 entitas? Bagus sekali. Berarti ini masih nggak ngantuk gitu ya. Nah, entitas kuat itu pengertiannya adalah himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lain. Kalau entitas lemah, dia kebalikannya. Dia keberadaannya itu sangat bergantung dengan entitas lain. Di mana entitas lemah itu memiliki 4 ciri, teman-teman. Yang pertama, tidak punya atribut sendiri. Lalu yang kedua, entitas tempat dia bergantung disebut sebagai identifying owner atau owner. Lalu yang ketiga, entitas lemah tidak memiliki identifier sendiri. Dan yang keempat, atribut pada entitas lemah dia berperan sebagai partial identifier. Nah, di sini kalau saya ilustrasikan ya, B ini tadi saya ilustrasikan sebagai entitas lemah. Nah, dan di sini tadi kan sudah terrepresentasi ya. Misal A ini adalah mahasiswa. Nah,
lalu B, ini kemungkinan apa teman-teman? Coba ayo kita brainstorming bersama. Apa kemungkinan apa yang bisa masuk gitu? Atau sesuatu apa yang bisa masuk yang bisa berhubungan dengan mahasiswa, tapi dia tuh sangat bergantung dengan mahasiswa. Apa ya istilahnya ya? Gini lah. Nah, gini. Oke, nah ini udah langsung ada contohnya ya. Nah, di sini kita ruang lingkupnya adalah ini ya, yang ada di sistem informasi akademik kampus ya. Pasti ada data mahasiswa, betul? Nah, lalu ada data orang tua. Ini kan sebagai ilustrasi ya. Nah, namun kalau kita konteks pembahasannya adalah di sistem informasi akademik kampus, apakah sepenting itu data orang tua untuk disimpan? Lebih penting daripada mahasiswa nggak? Atau dia perannya sejajar nggak? Enggak. Nah, jadi ini ya teman-teman bisa gini. Mungkin analoginya lebih gampangnya gini. Data orang tua tidak akan disimpan pada suatu sistem informasi akademik perguruan tinggi kalau tidak ada data mahasiswa terlebih dahulu. Betul? Nah, kurang lebih seperti itu ya analoginya. Jadi ini adalah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya entitas kuat terlebih dahulu. Nah, gitu, gampangannya gitu. Oke, UKM pun juga sama. Apakah data UKM itu akan kita simpan kalau memang tidak nyangkut ke mahasiswa terlebih dahulu gitu. Gitu ya ilustrasinya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Belum ngantuk ya? Belum ya? Ya sudah, kalau memang belum ngantuk saya lanjutkan nih. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, tadi kita tadi entitas sudah selesai. Lalu kita move on ke atribut. Atribut tadi notasinya berbentuk berbentuk oval ya teman-teman, atau berbentuk persegi panjang ya. Nah, persegi panjang. Berbentuk apa sih ini namanya? Lonjong ya. Kok saya jadi ingat yang panjang-panjang ya? Oke. Nah, atribut dia merupakan karakteristik atau identitas dari sebuah entitas gitu. Nah, lalu setiap atribut akan memiliki nilai atau value, dan penentuan atribut ini didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Dan biasanya berhubungan dengan kolom dalam sebuah tabel gitu ya. Nah, di dalam di dalam atribut sendiri dia juga punya beberapa teman-teman, punya beberapa jenis. Nah, yang pertama ada atribut kunci, dia bernilai tunggal dan bersifat unik. Lalu selanjutnya ada atribut bernilai tunggal, dia hanya memiliki satu nilai untuk setiap baris data. Lalu atribut bernilai banyak, dia memiliki sekelompok nilai tapi jenisnya sama. Lalu ada atribut komposit, dia terdiri atas beberapa atribut yang lebih mendasar dan memiliki makna. Lalu atribut derivatif, nilai atribut di atribut derivatif ini dia diperoleh dari turunan atribut lain yang masih berhubungan. Lalu yang terakhir ada atribut deskriptif atau atribut yang punya atau yang merupakan anggota dari primary key. Mungkin kita langsung aja ke ilustrasinya ya biar gampang. Tadi teman-teman sudah tahu bahwa ada himpunan mahasiswa ya. Nah, tadi itu kan sempat saya sampaikan, mahasiswa itu punya identitas NIM, nama, alamat, tempat tinggal, nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, jadi dari NIM, tanggal lahir, nama, alamat, nomor telepon, hobi, umur ini tuh merupakan atribut atau identitas dari sebuah entitas. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bu. Oke, padahal belum saya lanjutkan. Oke, silakan Mbak. Saya mau bertanya, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut oval yang berbentuk garis putus-putus itu dengan oval yang dua garis itu Bu? Oke. Hobi. Ini ya, berarti ini kali ilustrasinya umur sama hobi ya? Iya. Nah, ini umur, kenapa dia kategorinya masuk dalam atribut yang bernilai putus-putus? Karena umur ini termasuk atribut derivatif. Atribut derivatif ini bisa diturunkan dari atribut apa coba perkiraan? Dari atribut dari atribut tanggal lahir. Nah, jadi kita bisa mendapatkan value atau nilai umur itu ketika posisi kita saat ini. Sekarang tanggal berapa teman-teman? Tanggal
7 April ya. Nah, tanggal 7 April dikurangi dari tanggal lahir mahasiswa tersebut. Nah, bisa langsung otomatis kehitung. Jadi suatu saat ketika kita ingin mengakses database ini, misalkan kita ingin mengakses 3 tahun lagi gitu. Nah, umurnya ya pasti akan menyesuaikan dengan tanggal ketika kita mengakses. Kita nggak perlu secara manual masukin kayak gitu. Itu ya, itu untuk umur. Lalu untuk hobi, kenapa ini garisnya 2? Dia punya nilai banyak. Pasti teman-teman ini ya punya hobi lebih dari 1 ya. Nah, misalkan ada yang hobi makan, hobi tidur, hobi nyanyi, ada? Ya, sama kayak saya maksudnya nanti. Ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau garisnya 2 adalah seperti itu. Oke? Oke. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi di forum diskusi yang ada di LMS. Betul. Nah, karena apa? Karena waktunya ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Waktunya teman-teman pulang ya. Nah, seperti itu. Namun sebelum itu teman-teman, ya, sebentar. Nah, ini coba ya teman-teman pelajari dulu materi minggu depan. Ini ada derajat relasi, PCD, IRD kamus data, IIRD, sama ada studi kasus kelompok. Dan untuk melengkapi itu semua, silakan teman-teman ngecek di LMS. Sudah saya masukkan ya. Jadi ini untuk menguji nih, teman-teman tadi paham nggak terkait entitas sama terkait atribut atau ini ya masih introduction perihal IRD. Nanti silakan dicek pada LMS. Ini tugas sudah saya berikan di sana dan batas waktu pengumpulannya adalah di hari Jumat jam 23.59 WIB. Seperti itu. Oke, cukup ya? Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Benar. Oke, Oke, baik. Baik, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kita insya Allah bertemu lagi di minggu depan. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat seperti itu ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah basis data yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah basis data di program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Informatika, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.